Di tengah-tengah Indonesia, negara republik modern, ada loh satu daerah yang pemimpinnya itu bukan hasil pemilu, posisinya diwariskan, layaknya tahta kerajaan. Nah, selamat datang di pembahasan kita soal keistimewaan Yogyakarta. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di negara yang demokrasinya kita banggakan, kok bisa ada sultan yang otomatis jadi gubernur? Tanpa pemilihan, tanpa satupun surat suara. Ini bukan sekedar keanehan ya, ini adalah sistem yang emang sengaja dirancang begitu. Jadi, status istimewa ini tuh bukan cuma soal tradisi loh, tapi sah secara hukum, ada undang-undangnya. Jawabannya, ada di 5 kewenangan khusus yang akan kita kupas tuntas satu persatu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita bakal lihat semuanya nih dari siapa pemimpinnya, gimana pemerintahannya jalan, apa prioritas budayanya, soal tanahnya yang unik banget, sampai ke filosofi di balik tata kotanya. Oke, pilar pertama. Ini yang mungkin paling sering dibicarakan dan yang paling fundamental. Gimana caranya gubernur dan wakil gubernur Jogja itu ditentukan? Kata kuncinya di sini adalah penetapan, bukan pemilihan ya. Artinya, siapapun sultan yang sedang bertahta, ya beliau otomatis jadi gubernur. Dasarnya apa? Namanya hak asal-usul. Ini pengakuan hukum bahwa Kesultanan Yogyakarta itu sudah ada dan berdaulat jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Bedanya jelas banget kan? Di daerah lain, kita semua ke TPS, kita milih. Di Yogyakarta, tahta yang menentukan. Terus apa peran DPRD-nya? Mereka bukan memilih, tapi cuma kayak meresmikan suksesi yang memang sudah terjadi di dalam keraton, jadi tugasnya mengumumkan dan menetapkan saja. Oke, kita lanjut ke kewenangan yang kedua. Nah, yang ini nunjukin gimana struktur pemerintahannya sendiri itu disesuaikan banget sama warisan lokal. Ini tuh bukan cuma ganti nama doang ya. Waktu mereka pakai istilah kayak Kapanewon atau Panewu, itu jadi pengingat bahwa birokrasi modern di Jogja itu berjalan di dalam bingkai budaya keraton. Jadi, filosofi pelayanan dan hierarki tradisional itu benar-benar meresap ke dalam pemerintahan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Nah, ini soal gimana caranya Jogja menjaga dan mengembangkan kekayaan budayanya yang luar biasa. Nah, disinilah uang berperan penting. Ada namanya dana IAIS atau dana keistimewaan. Ini dana khusus dari pemerintah pusat yang tugasnya memastikan urusan budaya itu nggak kalah prioritas sama katakanlah bangun jalan tol. Dana inilah yang dipakai buat restorasi cagar budaya, mendanai sanggar-sanggar seni, dan pokoknya bikin warisan budaya itu tetap hidup bukan cuma jadi pajangan di museum. Kutipan ini pas banget. Intinya, Danaulis ini mengangkat urusan kebudayaan Yogyakarta dari sekedar urusan daerah jadi prioritas tingkat nasional. Oke, sekarang kita pindah ke kewenangan keempat. Topik yang ini cukup unik dan bisa dibilang sensitif, yaitu soal kepemilikan dan pengelolaan tanah. Coba bayangin deh, sebagian besar tanah di Jogja itu secara teknis bukan punya negara, tapi punya keraton. Tanah ini dikenal sebagai Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Ini adalah aset warisan yang umurnya lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri loh. Nah, pemerintah daerah tugasnya mengelola tanah ini biar bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat dan juga pelestarian budaya. Dan sampai kita di kewenangan yang terakhir, yang kelima, ini tentang bagaimana pembangunan visi kota itu nggak boleh asal-asalan tapi harus nyambung sama akar filosofisnya. Namanya sumbu filosofi. Bisa dibilang ini jiwanya tata kota Yogyakarta. Ini bukan cuma soal jalan lurus di Google Maps ya. Ini adalah sebuah garis imajiner yang sakral yang nyambungin Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan. Garis ini jadi simbol perjalanan hidup manusia. Jadi 3 titik ini kuncinya, Merapi, Keraton, dan Laut Selatan. Artinya setiap pembangunan di sepanjang sumbu ini itu ada aturannya, nggak bisa seenaknya. Semuanya harus selaras sama filosofi tadi. Keren ya, di Jogja budaya itu benar-benar ngebentuk wujud visi kotanya. Jadi, kelima pilar tadi, mulai dari cara milih pemimpin, nama-nama di pemerintahan, dana budaya, status tanah, sampai tata ruang, semuanya itu membentuk apa yang disebut otonomi asimetris. Maksudnya apa? Sederhananya, Yogyakarta itu punya aturan main sendiri yang beda dari provinsi lain. Sebuah sistem yang emang dirancang khusus buat Jogja. Nah, kutipan ini benar-benar dapat esensinya. Keistimewaan Jogja itu bukan cuma sisa-sisa feodalisme masa lalu,
Bukan, tapi ini adalah sebuah jembatan yang hidup, yang secara sadar menghubungkan warisan agung kerajaan dengan realitas kita sebagai negara modern. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Di dunia yang kayaknya sering banget ngebenturin antara tradisi dan modernitas, kira-kira model unik ala Yogyakarta ini bisa nggak ya jadi inspirasi buat tempat lain? Jadi bukti kalau keduanya itu nggak harus saling bertabrakan, tapi justru bisa saling menguatkan. Coba deh direnungkan.